Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang cukup masyhur dan melegenda ialah kisah petualangan Baluqiyah yang mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini sangat menarik sebab dikabarkan Baluqiyah telah berkeliling dunia dan menemukan banyak hal-hal aneh di luar akal manusia. Namun, sahabat beriman perlu diingatkan bahwa kisah ini adalah kisah Israiliyat yang tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi, jagalah pengetahuan dan ambil hikmahnya saja. Ats-Tsa'labi mengisahkan bahwa ada seorang lelaki yang bernama Isya yang berasal dari kalangan Bani Israel. Isya merupakan salah satu ulama yang senang atau biasa membaca kisah-kisah terdahulu dari kitab-kitab yang ia baca. Dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sifat Nabi Muhammad tertulis dalam sebuah lembaran dan kemudian ia sembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kunci pun juga disembunyikan di tempat yang sangat sulit untuk ditemukan. Ulama yang bernama Isya ini memiliki seorang anak yang bernama Baluqiyah. Jelang wafatnya, dia berwasiat kepada Baluqiyah agar dia menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Setelah ayahnya meninggal, tiba-tiba Baluqiyah melihat sebuah peti yang terkunci dan menanyakan peti itu kepada ibunya. Namun, ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Maka, dari itu, peti tersebut dihancurkan oleh Baluqiyah, dan dia pun berhasil membuka peti tersebut. Di dalam peti itu, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari lembaran itu, Baluqiyah juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan menjadi penutup para nabi dan rasul, serta surga diharamkan bagi para nabi, sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah Baluqiyah selesai membacanya, dia mengungkapkan hal tersebut kepada ulama Bani Israel pada saat itu. Tatkala mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari lembaran itu, mereka berkata kepada Baluqiyah, "Bagaimana bisa Bapak mengetahui hal ini? Tetapi dia tidak memberitahu kepada kami. Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena Isya telah menyembunyikan mereka tentang junjungan para rasul ini." Setelah kejadian tersebut, akhirnya Baluqiyah pun memilih untuk pergi mengembara dari kampungnya. Dia pamit kepada ibunya dan berjanji tidak akan kembali hingga dirinya bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memantapkan keyakinan dan niat yang tulus, Baluqiyah melangkah tanpa ada petunjuk yang pasti di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Baluqiyah pun memulai pengembaraannya. Petualangan yang sesungguhnya membawa dirinya menemukan wilayah yang tak pernah terbesit di benaknya. Kemudian tibalah Baluqiyah dalam sebuah jazirah, tempat yang terdapat ular yang sangat besar. Ular itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Lalu ular itu mengucapkan salam. Maka kelompok ular itu bertanya kepada Baluqiyah dari golongan mana dia. Baluqiyah pun menjawab bahwa dirinya berasal dari kaum Bani Israel dan menanyakan di mana Muhammad sekarang. Namun sayangnya, ular itu tidak memberikan jawaban. Ternyata, ular yang ditemuinya itu ialah ular yang berkuasa atas semua ular yang berada di bumi. Si ular penjaga itu mengawasinya, maka ular akan bergerak dan mengancam umat manusia. Perjalanan panjang Baluqiyah pun membuatnya tak menemukan permukiman manusia lagi. Ia bertemu dengan ular berukuran besar yang mampu berbicara, itu membuatnya bingung. Namun, rasa takjub itu diabaikannya dan dirinya tetap fokus pada pencariannya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Baluqiyah pun terus berlanjut. Baluqiyah menghitung sudah 7 lautan telah dilalui dan itu dilaluinya. Ia pun kembali tiba dalam sebuah jazirah yang aneh. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka ia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga terdapat pepohonan yang besar buahnya. Ia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Tiba-tiba pohon itu menyeru, "Menjauh dariku, hai yang suka bersalah." Baluqiyah pun mundur dan duduk dalam kebingungan. Dalam situasi yang dialaminya itu, tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang yang terhunus. Ketika mereka melihat Baluqiyah, mereka pun bertanya, "Bagaimana engkau bisa sampai ke tempat ini?"
Baluqiyah pun menjawab, "Aku dari Bani Israel, namaku Baluqiyah." Lalu mereka bertanya, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin yang mencuci muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Kemudian mereka pergi meninggalkan Baluqiyah. Tiba-tiba ada malaikat yang besar, postur tubuhnya berdiri. Tangan kanannya ada di timur, sedangkan tangan kirinya ada di barat. Lalu malaikat itu berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Baluqiyah mendekatinya dan mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun bertanya, "Siapa engkau?" Baluqiyah menjawab, "Aku adalah seorang laki-laki dari Bani Israel. Aku pergi dalam rangka mencari penutup para nabi." Lalu malaikat itu menjawab bahwa dirinya ditugaskan Allah untuk mengurusi gelapnya malam dan terangnya siang. Lalu beliau bertanya lagi, "Apa 2 baris yang ada di keningmu?" Malaikat itu menjawab, "Dalam 2 baris ini tertulis tambahan malam dan siang serta pengurangannya. Aku tidak menahan malam, kecuali dengan ukuran yang telah ditentukan." Kemudian Baluqiyah melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada monyet yang sangat besar. Melihat itu, ia berkata pula, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah." Lalu Baluqiyah mengucapkan salam kepadanya, dan malaikat itu pun menjawabnya. Lalu kembali bertanya tentangnya. Monyet itu pun berkata, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah. Aku juga menggenggam lautan. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di muka bumi ini akan binasa." Keanehan demikian terus dialaminya. Baluqiyah mencoba terbiasa dengan lingkungan yang dihadapinya itu. Semangat untuk bertemu Nabi Muhammad SAW sangat menggebu-gebu hingga akhirnya Baluqiyah tiba di Gunung Qaf. Gunung itu terbuat dari yakut hijau. Ia mengelilingi dunia seluruhnya karena pancaran sinar gunung tersebut sehingga langit terlihat berwarna biru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila hendak menggoncangkan sebagian bumi, maka dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersambung dari belahan bumi. Gunung Qaf, apabila hendak meninggalkan sebuah desa beserta isinya, maka dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Kemudian Baluqiyah bertanya kepada malaikat itu, "Apa ini di belakang gunung ini?" Malaikat itu menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota dunia. Kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah para malaikat yang tidak pernah lelah bertasbih kepada Allah." Lalu Baluqiyah kembali bertanya, "Lantas apa yang di belakang kota-kota itu?" Malaikat itu menjawab, "Di belakangnya ada 7.000 hijab atau penghalang. Setiap hijab besarnya seukuran dunia. Tidak ada seorang pun mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Baluqiyah pun meninggalkan malaikat itu. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung lagi. Di sana ada malaikat-malaikat yang lupa. Baluqiyah mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun menjawab. Lalu Baluqiyah bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Maka makhluk itu menjawab, "Kami adalah sebagian malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Lalu Baluqiyah bertanya lagi kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka yang menyinarkan cahaya seperti matahari. Mereka menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas. Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya." Baluqiyah pun meninggalkan mereka. Kini dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang sangat luas. Di sana dia menemukan ada 2 ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun membalasnya. Kedua ikan itu bertanya kepada Baluqiyah, "Siapa engkau, wahai makhluk Allah?" Lalu Baluqiyah menjawab, "Aku Baluqiyah dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa kumakan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kedua ikan itu memberikan roti, maka dimakanlah roti itu, dan setelahnya Baluqiyah tidak merasa lapar lagi. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya, dan ia pun sampai ke sebuah jazirah lagi. Di sana Baluqiyah melihat seekor burung yang sangat besar.
indah rupanya, dan memiliki sesuatu yang bisa membuat akal tercengang karena keindahannya. Burung itu ada di atas sebuah pohon, di bawahnya ada hidangan, yang di atasnya ada ikan yang dipanggang. Baluqiyah mendekati burung itu, lalu mengucapkan salam dan bertanya, "Siapa engkau?" Burung itu pun menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat yang ada di surga. Aku diutus oleh Allah mengirim hidangan ini kepada Adam dan Hawa ketika keduanya berkumpul di Gunung Arafah. Keduanya telah menyantap sesuatu darinya. Lalu Allah menyuruhku untuk meletakkan hidangan tersebut di sini dan aku berdiam diri di dekatnya hingga hari kiamat." Burung itu pun melanjutkan perkataannya, "Allah juga memerintahkan aku untuk memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke sini." Maka Baluqiyah meminta sesuatu dari hidangan itu, tetapi tak sedikit pun hidangan itu berkurang. Hidangan itu seperti kembali ke keadaan semula. Maka beliau bertanya kepada burung tersebut tentang hidangan itu. Burung itu pun menjawab, "Sesungguhnya makanan dunia akan berkurang dan berubah bila didiamkan. Sementara makanan surga tidak akan pernah berkurang dan berubah." Lalu Baluqiyah bertanya lagi, "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" Burung itu menjawab, "Sudah, sesungguhnya Ridha Abdul Abbas terkadang datang ke sini dan memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi." Mendengar itu, Baluqiyah memutuskan diri tinggal di tempat itu untuk bertemu Nabi Khidir, berkumpul bersamanya, dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Lalu setelah menunggu, tepatnya pada suatu hari ketika Baluqiyah sedang duduk, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Baluqiyah berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidir pun menjawabnya. Lalu Baluqiyah berkata, "Wahai Abu Khidir, aku telah berpergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentang dirinya." Maka Nabi Khidir menjawab, "Hai Baluqiyah, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini dan aku tidak bertemu dengannya sekarang ini. Hai Baluqiyah, tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu saat ini?" Maka Baluqiyah menjawab, "Tidak tahu." Lalu Nabi Khidir berkata, "Jaraknya adalah 50 tahun perjalanan." Kemudian Nabi Khidir melanjutkan perkataannya, "Maukah aku letakkan kamu di hadapan ibumu?" Lalu Baluqiyah bersedia dan Nabi Khidir menyuruhnya untuk menghujamkan matanya. Dalam riwayatnya, Baluqiyah berkata, "Aku pejamkan kedua mataku ini, kemudian aku tidak tahu apa-apa kecuali buku telah ada di sampingku. Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku." Kedatangan Baluqiyah membuat ibunya terkejut. Pasalnya, ibunya melihat seekor burung putih telah membawa Baluqiyah kembali ke sini. Lalu burung itu menghilang dengan sangat cepat. Sejak peristiwa itu, Baluqiyah menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi kepada Bani Israel dan juga menceritakan semua hal yang dialami selama perjalanannya. Dia menceritakan kepada Bani Israel dan semua keajaiban-keajaiban yang dilihatnya. Perkataan Baluqiyah selama menempuh perjalanan puluhan tahun dalam rangka mencari Nabi Muhammad itu juga diabadikan oleh Bani Israel dalam sebuah catatan. Menurut sebuah riwayat, Baluqiyah dianugerahi usia yang panjang, yakni berumur 1000 tahun. Wallahu a'lam bisyobri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.